Halo guys, jumpa lagi di channel Fox Jun. Salam sejahtera senantiasa sahabat sekalian. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film bergenre horror thriller dari tahun 1999 yang berjudul Ravenous, tentang sekelompok penghuni sebuah tempat peristirahatan khusus anggota militer yang kedatangan tamu misterius yang malah membawa malapetaka bagi mereka. Oke guys, selamat menonton, gaspol kuy. Film dibuka dengan sebuah upacara penyematan bintang jasa kemiliteran pada lakon utama kita, Kapten John Boyd, karena keberhasilannya menyusup ke dalam markas musuh dan mengalahkan mereka, yaitu pihak Meksiko dalam Perang Meksiko-Amerika di tahun 1847. Namun dalam acara jamuan makan setelahnya, Kapten Boyd tampak tidak nyaman dan malah muntah. Dari kilas balik, terungkap bahwa kemenangan itu diperoleh dengan cara yang pengecut dan tidak direncanakan sama sekali, di mana Boyd malah meringkuk pura-pura mati justru saat seluruh anak buah sebatalionnya mati-matian berjuang dan terbantai di medan perang. Tentara Meksiko yang mengira Boyd tewas lantas mengangkutnya bersama tumpukan mayat lain masuk ke dalam markas mereka. Ini yang aneh, kenapa mayat-mayat itu harus dibawa, kok tidak ditinggal saja? Saat itulah tiba-tiba Boyd mendapat semangat Rambo dan langsung menyandera para komandan musuh yang tidak siap sehingga benteng musuh itu jatuh. Mendengar cara Boyd yang pengecut itu membuat atasannya Jenderal Slauson murka dan akan menghukum Boyd. Namun mengingat cara itu justru memberikan kemenangan, maka sang jenderal memutuskan menendang Boyd ke sebuah tempat peristirahatan khusus anggota militer bernama Fort Spencer yang terletak di perbatasan California dan Nevada, daerah pegunungan Sierra Nevada. Tempat itu dipimpin oleh seorang pensiunan militer bernama Kolonel Hart. Ada 6 penghuni lainnya, yaitu Major Knox yang doyan abok, Rich yang buas, Toffler si prajurit religius, George prajurit suku Indian, dan kakak perempuannya Martha yang saat ini sedang bersama prajurit Cliffs yang hobi ngefly. Mereka berdua disuruh Kolonel Hart berbelanja bulanan ke kota. Malam harinya, saat acara santai, Hart bertanya apa jasa Boyd hingga dikirim ke Fort Spencer. Yang dijawab Boyd karena kepengecutannya, yang ternyata diamini Kolonel Hart, di mana dia pun juga pergi ke Fort Spencer untuk lari dari kenyataan. Orang misterius yang pingsan itu lantas dirawat dan esok harinya terungkap sebuah kisah menyeramkan di mana pria bernama Calhoun itu adalah bagian dari kelompok misionaris yang melakukan safari keliling Amerika untuk pewartaan agama. Mereka berangkat berenam di bulan yang sama setahun yang lalu. Awalnya perjalanan berlangsung lancar, namun semua menjadi kacau karena ulah pemandu mereka, orang militer bernama Kolonel Ives, yang mengaku tahu rute tercepat namun malah menyesatkan mereka ke rute yang sulit dilalui hingga puncaknya 7 bulan kemudian bersamaan dengan turunnya salju yang membuat perjalanan mereka menjadi sangat berat. Akhirnya mereka terpaksa berlindung di sebuah gua sampai badai salju reda sehingga kereta kuda mereka bisa kembali berjalan. Namun badai tidak kunjung reda hingga mereka terjebak di gua itu. Setelah semua makanan habis, lalu makan semua yang bisa dimakan dari kuda, anjing, bambu, akar-akaran, hingga ikat pinggang dan sepatu kulit mereka sendiri, hingga benar-benar tidak ada yang bisa dimakan lagi. Akhirnya mereka terpaksa memakan mayat salah satu dari mereka yang mati duluan karena kelaparan dan gizi buruk, hingga mayat itu habis. Di sini keadaan jadi lepas kendali, di mana Kolonel Ives yang kadung jatuh cinta dengan daging orang akhirnya membunuh 2 orang lagi dan tersisa 3 orang di gua, yakni Kolonel Ives, seorang wanita, dan Calhoun. Namun Calhoun yang ketakutan setengah mati kabur duluan meninggalkan si wanita bersama Kolonel Ives sendirian. Kolonel Hart yang pembela kaum tertindas langsung memutuskan untuk menolong wanita di gua itu, walaupun nasib si wanita juga belum jelas sudah mati atau masih hidup, karena peristiwa kaburnya Calhoun dari gua itu sudah berlangsung 3 bulan yang lalu. Namun sebelum berangkat, George menceritakan kepercayaan suku Indian tentang Wendigo, yakni orang yang memakan musuh atau sesamanya untuk menyerap tenaga dan semangat orang yang dimakannya agar bertambah kuat. Perjalanan sejauh 160 km dan diperkirakan berlangsung 4 hari itu dimulai, melewati hutan, lembah, sungai, dan gunung yang indah. Saat beristirahat sejenak di gunung, usai pendakian, Boyd bertanya pada Calhoun tentang efek yang dirasakannya setelah mam daging orang, di mana jawaban Calhoun sama dengan yang dirasakan Boyd saat tidak sengaja meminum darah dari tumpukan mayat-mayat teman-temannya, yang memberi dorongan keberanian yang membuat Boyd yang awalnya pengecut menjadi berani menyandera para komandan tentara Meksiko dan merebut benteng mereka. Namun tiba-tiba Toffler yang kurang hati-hati terjatuh dan menyebabkan kakinya patah dan perutnya terluka.
Yang mengejutkan, malamnya saat mereka beristirahat dalam kegelapan di dalam tenda, Calhoun menjilati luka di perut Toffler yang membuat mereka syok dan langsung mengikat Calhoun. George berkata untuk berhati-hati karena Calhoun sudah ketagihan daging dan darah orang alias sudah menjadi Wendigo. Dan sampailah mereka di gua tersebut. Tampak Calhoun ketakutan setengah mati hingga harus ditodong senjata oleh Rich agar tenang. Shut up! Kolonel Hart lantas menugaskan Rich dan Boyd untuk mengecek kondisi di dalam gua, sementara 4 orang lainnya berjaga di luar. Ternyata gua itu sangat jauh ke dalam, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah lubang di tanah, di mana Rich yang turun memasuki lubang itu kaget setengah mati melihat pemandangan mengerikan, sejumlah tengkorak manusia berjumlah 5 buah, dan sebuah seragam militer, yang berarti si Kolonel Ives kemungkinan juga menjadi korban Wendigo atau kanibal sesungguhnya. Saat itu Rich baru menyadari bahwa perjalanan mereka ke gua itu adalah jebakan Calhoun. Secepat kilat mereka keluar dari gua itu, namun terlambat, di mana Calhoun yang ternyata menyembunyikan belati di dalam tanah tempat dia berakting ketakutan segera membantai Kolonel Hart dan George serta mengejar Toffler untuk disudahi. Rich dan Boyd yang baru keluar dari gua lantas menemukan Kolonel Hart yang sedang sekarat. Lantas mereka mendengar teriakan Toffler, di mana setelah ditemukan si Toffler sudah tewas dengan kondisi perut tercabik. Dan saat Rich melihat dan mengejar Calhoun, karena terburu nafsu dia tidak awas dan terkena lemparan belati Calhoun tepat di ulu hatinya hingga jatuh dari tebing curam itu. Jadi sebenarnya Calhoun ini jago gelut dan berpura-pura lemah dan cengeng seperti yang dia tunjukkan sebelumnya. Bisa jadi Calhoun sebenarnya adalah Kolonel Ives yang orang militer dan Calhoun yang asli sudah tewas di dalam gua. Kini tinggal Boyd yang one-on-one dengan Calhoun, di mana dalam kondisi yang genting itu Boyd melakukan satu hal yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah itu? A. Duel sampai mati. B. Lari secepat kilat. C. Nego dengan Calhoun agar dibebaskan. D. Pasrah berharap datangnya keajaiban. Atau E. Menyerahkan diri untuk dimakan sukarela oleh Calhoun. Kuncinya adalah ekspresi Calhoun saat ini. Si pengecut Boyd memilih terjun secara sadar dari tebing itu daripada menghadapi Calhoun langsung. Mungkin Boyd merasa kemungkinannya untuk selamat lebih besar dengan terjun bebas. Sungguh luar binasa. Setelah puas terjun bebas dan gulung-gulungan di tanah, Boyd reuni lagi dengan Rich yang kini sudah jadi bangkai. Selanjutnya, tampak Calhoun dengan girang menarik jasad korban-korbannya ke dalam gua untuk disantap pastinya. Malam harinya, Boyd membebat kakinya yang patah cukup parah. Kemudian hari demi hari terlewati oleh Boyd bersama jasad Rich dalam lubang itu, hingga lama-kelamaan Boyd mengalami halusinasi dengan mengajak ngomong mayat si Rich. Ditambah kondisinya yang terluka cukup parah dan tanpa bahan makanan, akhirnya dia menyerah dan terpaksa menyantap jasad Rich. Tampak Martha di Fort Spencer yang gelisah menunggu teman-temannya yang berhari-hari belum juga kembali. Dan ternyata si Wendigo Calhoun juga masih belum meninggalkan gua itu menunggu habisnya santapannya. Hingga akhirnya Boyd yang sudah pulih keluar dari lubang itu dan berjalan kembali ke Fort Spencer. Lantas mengenai kejadian di gua itu, Jenderal Slauson datang ke Fort Spencer untuk menyampaikan hasil investigasinya, di mana tidak ditemukan sama sekali mayat, jejak darah, ataupun tulang belulang di gua itu. Tidak ada apapun atau siapapun di sana. Hal ini membuat Slauson merasa Boyd ngaco. Namun sang jenderal memberikan kesempatan bagi Boyd untuk berubah ceritanya agar lebih masuk akal dan tidak mendapat hukuman. Misalnya si Boyd terpisah dari teman-temannya saat itu di gua, dan begitu kembali mereka sudah tidak ada di sana. Dan setelah itu Jenderal Slauson memberi lagi sebuah kejutan yang wow banget. Boyd langsung meringkuk ketakutan setengah mati begitu bertemu Calhoun yang aslinya ternyata Kolonel Ives saat diperkenalkan Jenderal Slauson sebagai pengganti Kolonel Hart untuk memimpin Fort Spencer. Sesuai permintaan Boyd, Jenderal Slauson lantas memanggil Major Knox untuk mengenali Calhoun, di mana keterangan Knox tidak bisa dipegang sama sekali, sebab saat Calhoun datang ke Fort Spencer, Major Knox sedang mabuk berat di ranjangnya. Namun Knox memiliki ide untuk mengecek luka tembakan di bahu Kolonel Ives, seperti cerita Boyd. Dan anehnya, bekas luka yang seharusnya ada, apalagi kena tembakan Boyd itu masih hitungan hari, justru tidak nampak sama sekali. Hal ini kemungkinan besar karena khasiat daging dan darah yang dimakan Ives.
yang sangat cepat memulihkan luka. Selanjutnya, karena tuduhan Boyd yang tidak terbukti, kini orang-orang di Fort Spencer malah mencurigai Boyd sebagai pelaku sebenarnya hilangnya rekan-rekan mereka. Bahkan tingkah paranoid Boyd pada Ives malah membuat yang lain melindungi Kolonel Ives. Hingga di suatu malam, saat Boyd ingin membokong Ives untuk membunuhnya, Boyd malah dikejutkan fakta bahwa Ives mengetahui aksi Boyd yang memakan jasad Rich saat Ives menemukan lubang tempat sisa jasad Rich berada. Terungkap pula bahwa tepat setahun yang lalu, Ives yang saat itu sekarat dan batuk darah akibat penyakit TBC akut sedang dalam perjalanan ke sanatorium untuk mengakhiri penderitaannya. Lantas, dia bertemu seorang Indian yang menceritakan rahasia untuk bisa sembuh dari segala macam penyakit, bahkan yang parah sekalipun, yakni menjadi Wendigo. Demikianlah, si Indian lantas menjadi santapan pertama Ives, dan ternyata cerita si Indian benar adanya. Hingga kini setahun kemudian, kondisi Ives sudah sangat prima. Ives lantas menyatakan keheranannya kepada Boyd yang tetap menolak menjadi Wendigo sekalipun sudah merasakan khasiatnya. Yang dijawab Boyd karena itu hal yang salah. Boyd langsung marah dan hendak menggorok leher Ives setelah dikatain pengecut karena tidak berani menjadi Wendigo. Namun hal itu dihentikan Martha yang juga akan menggorok leher Boyd jika berani membunuh Ives. Lantas Knox menyuruh Martha untuk mencari Cliff untuk bersama-sama menangkap Boyd. Namun saat mencari Cliff, betapa terkejutnya Martha melihat kuda-kuda di istal telah terbantai semua dan begitu juga Cliff. All horses dead, killed. Melihat itu, Knox langsung murka dan mengajar Boyd hingga pingsan. Esok harinya, Knox menyuruh Martha berjalan menuju benteng San Miguel untuk memanggil Jenderal Slauson agar memproses Boyd di pengadilan militer. Sialnya, seperginya Martha, Knox dihabisi oleh orang yang dikira Boyd sudah jadi santapan Ives. Hello, Boyd. Ternyata pembantai kuda-kuda dan Cliff juga Kolonel Hart yang disembuhkan luka parahnya oleh Ives, tentunya dengan resep khusus daging orang. Kolonel Hart lantas berharap Boyd ikut join dalam geng Wendigo yang didirikan Ives, dan terungkap alasan Ives membiarkan Hart hidup karena Ives ingin merekrut semua tokoh berpangkat strategis di dunia militer termasuk Jenderal Slauson dan Boyd sendiri untuk mewujudkan rencananya mendirikan perkumpulan atau organisasi Wendigo di Amerika. Mendengar ide gila Ives itu, Boyd langsung menolak mentah-mentah sehingga membuat Ives langsung menusuk Boyd cukup dalam di perutnya. Niat Ives agar Boyd terpaksa makan sup daging Major Knox yang telah disiapkan Ives dan benar-benar merasakan khasiat penyembuhannya hingga akhirnya Boyd dengan sukarela mau menjadi Wendigo seperti Kolonel Hart. Stew a la Major Knox. Esoknya, benar, luka di perut Boyd telah sembuh sepenuhnya. Bahkan kini Boyd menjadi jauh lebih fit dari sebelumnya. Namun, si Boyd ini adalah sosok antihero bahwa sekalipun pengecut dia berhati lurus, di mana Boyd masih kekeh dengan pendiriannya, tidak mau menjadi Wendigo. Bahkan setelah kini jauh lebih kuat, dia berencana membunuh Ives agar ide gilanya itu tidak terlaksana. Boyd langsung menyadarkan Hart bahwa menjadi kanibal itu salah. Kolonel Hart yang awalnya marah dan menolak kenyataan itu langsung menyadari kesalahannya dan menyesal. Kemudian Hart melepaskan Boyd dan meminta Boyd membunuhnya karena dia tidak mau menghabiskan sisa hidupnya sebagai Wendigo. Maka Boyd pun terpaksa memenuhi permintaan Hart. Rupanya peristiwa itu disaksikan Ives yang sedang menunggu kedatangan Jenderal Slauson yang sebenarnya sudah dekat. Ives langsung murka karena kematian Kolonel Hart dan langsung menyerang Boyd. Boyd yang sekarang sudah bukan pengecut lagi, dengan gagah berani dia meladeni Ives. Dan saat mengejar Ives yang main peta umpet dengannya, Boyd menemukan jebakan beruang di gudang dan langsung mempersiapkannya. Kemudian terjadilah duel sengit yang penuh tusukan, sayatan dan bacokan di antara mereka. Boyd kemudian memancing Ives untuk menghampirinya di gudang tadi dan berpura-pura pasrah tidak berdaya. Dan saat Ives terpancing,
Dia langsung mendorong tubuh Ives dan dirinya sendiri menuju jebakan beruang tadi. Tak lama kemudian, datanglah Martha bersama Jenderal Slauson dan ajudannya yang keheranan karena tidak ada seorang pun di sana. Lantas Martha ke gudang dan menemukan jasad Boyd dan Kolonel Ives. Maka dia langsung teringat nasihatnya kepada Boyd yang ingin lepas dari kecanduannya menjadi Wendigo setelah terpaksa memakan jasad Rich untuk bertahan hidup tempo hari, di mana Martha mengatakan agar Boyd bunuh diri saja. Dan untuk Jenderal Slauson, dia kemudian menemukan sup buatan Ives dan langsung mencicipi karena aromanya yang menggoda dan terlihat dia begitu menikmatinya.